sampai ke situ apa yang harus Anda lakukan. Untuk membuat kelas menjadi nyaman, ada yang mengutarakan apa yang sebaiknya dilakukan pertama. Contoh saya tidak boleh ini Pak. Ya. Ada yang berkomentarkan supaya kelas menjadi nyaman. Apa yang pertama? Coba katakannya. Ya, silakan. Tidak boleh berisik. Silakan dituliskan. Ya, satu. Tidak boleh berisik. Nanti kita akan bicarakan bersama. Ya, tidak boleh berisik. Ya, silakan dituliskan. Tidak boleh berisik. Ya. Ada lagi? Ya? Tidak boleh mengganggu. Oke, sudah. Tidak boleh mengganggu. Ya. Silakan nak diungkapkan semua keinginannya. Nanti kita bahas bersama apa yang enak yang Anda bisa lakukan. Tidak boleh mengganggu. Ada lagi? Laki-laki saudara, apa lagi laki-lakinya? Ya, tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Ada lagi enggak perempuannya? Tidak boleh berbicara kotor. Ketiga, tidak boleh berkelahi. Betul? Tidak boleh berbicara kotor. Ada lagi? Tidak boleh? Tidak boleh memakai topi dalam kelas.
Makasih Pak. Terakhir, tidak membuli. 10. Tidak membuli. Kita akan merubah menunjuk kalimat positif. Coba kita ganti. Sekarang kalimat positif. Ya, tidak boleh berhenti. Apa positif? Apa? Kalau dirubah jadi kalimat positif? Satu. Siswa tenang. Siswa tenang di kelas. Kalau tidak boleh mengganggu, diam. Diam atau tertib. Ya. Tulis 2 tertib di kelas. Tidak boleh berkelahi. Ya, berteman berarti kapan orang bisa berkelahi? Ketika ada tidak sopan, tidak sopanan berarti sopan santun di kelas. Ya, sopan santun di kelas. Tidak boleh berbicara kotor. Apa positifnya kira-kira? Berarti kalau berarti sudah masuk dalam sopan santun di kelas. Ya. Oke, tidak memakai topi berarti di sini kalau dilarang itu berarti harus ikut berarti ikut aturan kelas. Ikut aturan kelas. Harus ikut aturan kelas. Nah, sekarang kita lihat di bawah. Tidak mengotori kelas. Berarti menjaga kebersihan kelas. Ini negatifnya tidak boleh mengotori kelas. Berarti positifnya adalah menjaga kebersihan kelas. Kemudian tidak boleh main HP. Apa positifnya? Karena keadaan itu menyuruh. Berarti HP digunakan saat butuh meminta. Atau HP digunakan saat izin guru. Ya, HP digunakan saat izin guru. Ya, saat guru mengizinkan. Ini tidak boleh membawa cermin. Apa positifnya? Kosmetik ya. Berarti hanya membawa perlengkapan sekolah. Ya, membawa perlengkapan sekolah. Tidak mungkin kita terus tidak boleh terlambat masuk di kelas. Berarti datang tepat waktu. Ya. Datang tepat waktu. Kalau tidak boleh membuli, berarti toleransi. Ya, berarti nomor 9 toleransi. Kalau ini dengan iya. Apa yang tampak dengan tidak tampak? Contoh misalnya, siswa tenang di kelas. Kalau siswa tenang di kelas, apa kira-kira yang tidak nampak? Berarti siswanya ribut di kelas. Ya. Berarti yang tidak nampak di sini satu. Kalau siswa tenang berarti yang tidak nampak kan? Siswa ribut atau gaduh di kelas. Jadi gaduh dalam kelas. Ya. Berarti kan gaduh dalam kelas. Berikut siswa tertib di kelas. Sama tidak? Berarti sama ya? Gaduh dalam kelas. Sopan santun di kelas. Apa? Yang tidak nampak. Misalnya dia sopan santunnya tidak nampak. Apa yang muncul? Ya? Apa? Yang tidak nampak. Misalnya ada sopan santun tapi tidak nampak sopan santunnya. Apa yang dia lakukan? Ya? Sopan santun. Misalnya ada sopan santun tapi tidak nampak sopan santunnya. Berarti apa yang dia lakukan? Ya?
Ya, buang sampah sembarangan. Ya, masuk. Buang sampah sembarangan. Terus, sama ya menjaga kebersihan kelas. Kalau hal kemudian saat guru mengizinkan, apa yang tidak dapat di situ? Menggunakan HP saat apa? HP menggunakan sembarangan. Terus hanya membawa peralatan ke sekolah. Apa yang tidak dapat? Kalau dia menggunakan apa? Membawa kosmetik. Ya. Membawa kosmetik. Kemudian datang tepat waktu. Berarti yang tidak dapat adalah terlambat. Terlambat. Terus tidak toleransi berarti apa? Berarti mengejek, misalnya mengejek teman, ya mengejek teman. Nah, apalagi kelas bersih. Jadi yang kan yang kita mau capai kenyamanannya ya. Berarti kalau ini pertama tadi siswa harus senang belajar. Terus yang kedua, siswa menjaga toleransi. Kemudian siswa menjaga kebersihan. Ya. Jadi siswa harus senang, siswa bertoleransi, siswa menjaga kebersihan. Lalu kemudian tidak mengejek berarti hormati. Oke, kita lagi. Sudah jawab dulu. Nah ya, kelas 1. Siswa harus senang belajar. Yang kedua, siswa menjaga toleransi. Yang ketiga, siswa menjaga kebersihan kelas. Dan yang terakhir, siswa saling menghormati. Anaknya telah mencapai 4 keyakinan kelas. Saya ulangi lagi, siswa senang belajar. 2. Siswa menjaga toleransi. Siswa menjaga kebersihan. Dan siswa saling menghormati atau menghargai. 4 keyakinan kelas ini akan berlaku selama kita belajar. Ingat nak, anak-anak semua, kalau sampai anda melakukan berarti ada 4 ini keyakinan kelas. Ingat setiap kali kita mau berbuat. Contoh misalnya, nilai ujian 90, sama 60. Hore, 90 jam, memang aku tidak malas punya mau belajar. Berarti anda telah tidak menghormati. Oke. Cukup sekian dari saya tentang keyakinan kelas. Semoga kalian menjadi kelas ini menjadi kelas ramah dan nyaman belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kelompok. Dan sebelum saya lanjutkan materinya, kita akan mendengarkan kembali kesepakatan kelas yang pernah kita sepakati bersama yang kemudian menjadi keyakinan kelas. Silakan dibacakan kesepakatan kelasnya. Yang pertama, siswa berada di kelas sebelum guru kimia masuk dalam kelas. Kedua, jika ada halangan, wajib untuk memberi tahu kepada guru yang bersangkutan. Yang ketiga, berbicara ketika dipersilahkan. Yang keempat, menjaga kenyamanan dan ketertiban di kelas. Kelima, selama pembelajaran berlangsung, barang yang boleh di atas meja adalah pulpen, buku, makanan, dan minuman. Yang keenam, HP disimpan dalam tas kecuali diizinkan. Yang ketujuh, ketika ada telepon, silahkan dijawab. Sebelum dijawab, izin kepada guru. 9. Sopan santun dalam menyampaikan pendapat. 9. Bersikap sewajarnya saat menerima materi. 10. Jika dilanggar akan
izin hanya berlaku untuk satu orang. Ya, jadi kesepakatan jelas ini atau keyakinan jelas ini tidak lain dan tidak bukan supaya kita semua merasa nyaman di kelas. Satu yang nyaman berarti semuanya harus nyaman. Satu yang terganggu berarti semuanya akan terganggu. Baik, ada semua. Saya akan masuk ke struktur atom. Ya, silakan disimak saja dulu. Nanti materi yang akan saya berikan. Struktur atom. Ya. Apa yang kita ingin capai dalam pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan perkembangan teori atom untuk menentukan kelamaan dan daya masing-masing teori atom berdasarkan makna eksperimen. Jadi inti pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing teori atom. Ada 5 teori atom yang akan kita pelajari hari ini, mulai dari teori atom Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum. Supaya lebih memudahkan lagi, saya persilakan silakan buka HP, buka di Google tentang teori atom. Ya. Jadi kalau HP boleh, pilih sama-samanya. Silakan buka tentang teori atom. Ya, boleh nanti kalau teman-teman bapak belajar ada yang bapak keliru, silakan sampaikan. Ya. Jadi teori atom. Ada 5 teori atom yang harus kita paham hari ini. Yang pertama adalah teori atom Dalton, teori atom Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Berikut. Ya, kalian bisa lihat gambar ini. Ini gambaran awal. Yang pena ini dianggap sebagai isi atom. Warna apa ini? Biru ya. Ungu. Ada yang dalam tin. Ya, ada perbedaan di tin. Ini keumuman kan? Kalau keumuman siapa lupa? Ya. Ya, bagi lagi terjaga. Kali ini warna apa? Ini elektron. Ini atom. Yang ini isi atom. Yang ini elektron. Sekarang kita lihat. Atom partikel ini dari suatu unsur. Ini kata siapa? Kata Dalton. Juga baca kayak. Ini kata Dalton. Atom itu katanya partikel tersebut dari suatu unsur dan tidak bisa dibagi lagi. Itu menurut Dalton. Atom tersebut adalah
Hati-hati, ternyata hukum itu mengatakan masih bisa dilatih sholat. Atau ternyata baru tokoh atau itu terbalik tidak. Masing-masing ada sesuatu. Inilah yang akan kita belajar. Sekarang ingat tempat. Ingat, saya mau tanya. Ingat, inilah cara membuat kalian berhalal. Sekali lagi, kalau mengatakan atau itu bagian terkecil dari suatu unsur atau benda yang biasa dibagi, tidak bisa diberikan adalah tetapi tombol ternyata bukan ion lebih kecil daripada atom. Namanya elektron bermuatan negatif. Berarti atom masih bisa dibagi menjadi ion. Berarti salah satu kelemahan atom adalah salah satu kelemahan atom adalah mau salah tidak ada apa-apa. Nah, hari saya bicara. Coba, apa yang mengucapkan? Ada itu yang bergoyang. Apa yang mengucapkan? Tidak. Yang lain? Ada? Silakan. Tentu mengira aku tidak sebagian. Ini kelemahannya. Ingat, kelemahan atom adalah dia mengatakan atom tidak bisa dibagi. Ternyata atom masih bisa dibagi. Kelemahan yang kedua, ingat. Kenapa ini bisa menyala? Ada? Ada listrik. Nah, kelemahan keduanya adalah tidak bisa menjelaskan tentang adanya gejala listrik pada atom. Kelemahan kedua adalah. Lalu apa kelebihannya, Mas? Kelebihan yang pertama dari segi kelebihan sama bahwa terdapat sesuai dengan hukum perbandingan bahwa unsur yang menyusun suatu senyawa sejenis maka perbandingannya tetap. Kalau ada berbeda berarti berbeda unsurnya, sifatnya, tetapi ketika dia menyusun suatu senyawa yang sama maka perbandingannya selalu tetap. Yaitu tiga. Ada tiga yang dapat yang harus kita pahami tentang Dalton. Dua kelemahannya, dua kelebihannya. Kelebihan pertama tadi, atau tidak bisa dibagi, ternyata atau masih bisa dibagi. Yang kedua, tidak mampu menjelaskan tentang arus listrik pada atom. Lalu apa kelebihannya? Teorinya sesuai dengan dua hukum. Hukum apa itu? Hukum perbandingan tetap dan hukum kekekalan massa. Ada pertanyaan tentang Dalton? Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan tentang Dalton? Silakan. Ada pertanyaan tentang Dalton? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Setelah Dalton siapa lagi? Thomson. Pertanyaan saya, Thomson itu muncul karena Dalton punya kelemahan. Kira-kira apa yang harus dijawab oleh Thomson? Saya belum minta teorinya Thomson, tapi saya bertanya sama Anda, apa kira-kira yang harus dijawab oleh Thomson? Silakan angkat tangannya, bisa? Apa kira-kira yang harus dijawab oleh Thomson? Kan sudah tahu tadi kelemahannya Dalton. Jadi apa kira-kira yang dijawab oleh Thomson?
Dan Thompson harus menjelaskan benarkah atom itu bagian terkecil dari suatu benda. Oke. Coba ceritakan sama Bapak, nah, apa sebenarnya yang terjadi di kelas ketika kejadian itu? Baikal, benar itu yang disampaikan Amel, nak? Iya. Baikal, kenapa bisa berbuat seperti itu, nak? Karena memang hobiku, Pak. Cuman ternyata sadar hobi itu dapat membuat komunikasi. Terus Baikal puas, nak, dengan itu yang dilakukan Baikal? Puas. Puas, tapi membawa pengaruh negatif. Terus Baikal, karena ini ya, nak, keberatan, kira-kira apa yang Baikal mau lakukan, solusi apa yang bisa Baikal berikan ke Bapak supaya materi nak selesai? Nah, minta maaf, terus apa lagi, nak? Membuat foto yang dia mau ini. Oke. Jadi Baikal ini nak dia mau minta maaf sama kita. Terus sebagai konsekuensinya juga dia siap mengedit fotonya Nalia sebaik yang Nalia inginkan. Nalia terima tidak? Ya, di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah. Bapak kembalikan sama kalian. Ternyata Baikal menyadari apa yang sudah dilakukan. Ternyata Baikal ada kesenangan untuk foto. Hanya kesenangan itu ternyata ada yang negatif. Jadi Baikal punya negatifnya, yang positif kita ambil. Ya, kira begitu, nak, ya. Ya, makasih banyak, nak. Sudah bisa, nak. Sudah selesai persoalannya, nak, ya. Terima kasih, nak, ya. Ya. Dengan solusi itu karena solusi tersebut melibatkan siswa.
keyakinan di kelas. Ya, penghibasan ini saya lakukan sebagai salah satu tugas dari program pendidikan guru penggerak tentang tata cara membuat keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Di sini perlu dipahami bahwa peraturan kelas pada dasarnya sudah sangat bagus. Hanya saja peraturan kelas itu senantiasa dibuat secara sepihak. Artinya tidak melibatkan murid dan hanya guru yang membuat peraturan kelas itu dan wajib dipatuhi oleh murid. Sehingga pada hakikatnya tidak ada keyakinan pada diri murid, tidak ada keikhlasan pada diri murid untuk mengikuti peraturan kelas tersebut, karena hanya dibuat sepihak oleh guru dan murid diminta untuk menaati peraturan kelas tersebut, sehingga muncullah yang namanya keyakinan kelas. Agar supaya keyakinan kelas itu membuat nyaman pembelajaran. Kenapa? Dengan keyakinan kelas, seorang guru tidak perlu lagi menegur ke sana kemari, cukup mengingatkan kepada murid keyakinan apa yang Ananda tidak lakukan, keyakinan apa yang Ananda langgar. Jadi tidak perlu kita teriak-teriak, cukup dengan mengingatkan keyakinan tersebut. Adapun langkah-langkah membuat keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu dilakukan pada pertemuan pertama. Jadi awal pertemuan, namun kalau misalnya tidak dilakukan atau terlupakan, bisa dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan pertama dalam pembelajaran di mana bersama peserta didik, bersama murid, kita membuat kesepakatan yang diyakini bahwa semua warga kelas mampu melaksanakannya dan mampu mematuhinya. Ya. Adapun langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas, yang pertama, berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi bukan cuma sepihak saja dari guru, tetapi ada diskusi yang muncul dari murid, yang muncul juga dari seorang guru. Lalu kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyaring peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Jadi keyakinan kelas itu harus memuat minimal 4 nilai-nilai kebajikan. Ada nilai empati, tanggung jawab, sikap saling menghormati, dan disiplin. Saya ulangi, empati, tanggung jawab, sikap saling menghormati, dan disiplin. Contoh keyakinan kelas di sekolah, misalnya peduli dan empati. Apa yang kita harapkan di sini? Siswa diharapkan menunjukkan kepedulian dan empati terhadap teman-teman sekelas dan guru, memahami perasaan dan situasi orang lain, dan membantu mereka saat dibutuhkan. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menghargai proses belajar. Contoh langkah konkret, misalnya siswa, jadi pada saat pertemuan pertama kita minta kepada siswa, ayo Ananda usulkan kira-kira Ananda mau aturan apa. Jadi siswa diminta mengusulkan contoh peraturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, kita minta kepada murid, bukan kita guru yang langsung menentukan. Nah, bisa saja murid mengatakan gini, saya Pak, murid tidak boleh datang terlambat. Oke, kita tulis satu. Kata tidak berarti itu kalimat negatif. Murid tidak boleh datang terlambat. Yang kedua, murid tidak boleh kasar berbicara. Yang ketiga, murid tidak boleh mengganggu teman yang belajar. Berikutnya, murid tidak boleh kurang ajar kepada guru. Nah, ini semua muncul dari murid, bukan dari kita guru, tapi dari murid. Kenapa dari murid? Karena mereka yang akan melakukannya. Kemudian, yang kalimat negatif tadi yang dimunculkan oleh murid, misalnya tidak boleh datang terlambat, dirubah menjadi kalimat positif. Tadi, pertama, murid tidak boleh datang terlambat. Berarti kalimat positifnya, murid datang sebelum bel tanda masuk. Itu kalimat positif. Murid tidak boleh berbicara kasar. Berarti kalimat positifnya, murid santun berbicara. Berikut, murid tidak boleh mengganggu teman. Berarti positifnya, murid harus saling menghormati dan menghargai.
Kemudian murid tidak boleh kurang ajar kepada guru. Berarti murid menghormati guru. Jadi dari kalimat negatif yang diusulkan oleh siswa dirubah menjadi kalimat positif. Nah, dari kalimat positif dirubah menjadi keyakinan kelas. Yang pertama tadi, murid datang sebelum bel tanda masuk. Apa keyakinan kelasnya? Disiplin. Jadi, murid datang sebelum bel tanda masuk, keyakinan kelasnya adalah disiplin. Yang kedua, murid santun berbicara. Berarti keyakinan kelasnya adalah berbicara sopan dan ceria. Yang ketiga, murid harus saling menghargai dan menghormati. Berarti keyakinan kelasnya saling menyayangi dan memberi rasa nyaman di kelas. Yang keempat, murid menghormati guru. Berarti keyakinan kelas sopan santun kepada guru. Nah, inilah contoh keyakinan kelas yang sempat saya perhatikan. Keyakinan kelas hanya ada 4. Sopan santun kepada guru, saling menyayangi, memberi rasa nyaman dalam kelas, berbicara sopan dan setia. Jadi ketika kelas itu sudah mulai ada yang kurang, kita langsung ingatkan, Ananda, sabi, keyakinan di mana Ananda tidak lakukan. Tidak perlu kita memberitahukan ini semua aturan. Hanya ini kita disarankan menjadi 4 keyakinan kelas. Sopan santun kepada guru. Hanya kita sambil menjelaskan, tiba-tiba ada yang nyelonong. Tapi Ananda, masih ingat ada 4 keyakinan kelas tak? Tidak perlu. Kau jangan diburu di situ. Tapi cukup kita sampaikan, Ananda masih ingat keyakinan kelas tak? Maka saya sarankan setiap masuk mengajar, sisihkan waktu 10 atau 5 menit, coba baca kembali keyakinan kelas. Tidak merepotkan kita untuk mengajar. Ada yang mengganggu temannya, Ananda masih ingat apa keyakinan kelas tak? Memberi rasa nyaman dalam kelas. Jadi tidak perlu diingatkan bahwa melanggar itu. Cukup ini 4 keyakinan kelas yang kita rangkum tadi untuk memberikan kenyamanan di kelas. Tidak perlu membawa waktu banyak. Kalau misalnya muridnya memang tidak mau mendengar, sudah 3 kali ditegur masih begitu, boleh kita berkonsultasi dengan guru BK untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang penting jangan dulu mengganggu kenyamanan di kelas, karena itu bisa mengganggu murid yang lain. Saya kira begitu dari saya. Jadi saya ulang kembali, membuat keyakinan kelas. Pertama kita minta murid mengusulkan apa yang bisa Anda lakukan, apa yang harus dilakukan supaya kelas ini nyaman. Itu tadi saya yakin dan percaya murid akan mengusulkan, Pak, tidak boleh terlambat masuk, Pak, tidak boleh terlambat masuk. Berarti kalimat positifnya adalah berada di kelas sebelum guru berada dalam kelas. Apa keyakinan kelasnya? Disiplin. Jadi ketika dia terlambat masuk, jangan lagi bilang terlambat masuk. Ananda, apa keyakinan kelas yang Anda langgar? Disiplin. Berarti sudah satu Ananda tidak disiplin. Berarti keyakinan kelas Ananda ingkari. Saya kira begitu dari saya, Bapak Ibu. Setelah saya melakukan pembahasan kepada guru-guru, sekarang saya melakukan pembahasan untuk guru BK. Sebenarnya saya ingin berbagi praktik baik tentang membuat keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas ini ada beberapa tahap yang akan kita lakukan. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Sebenarnya peraturan kelas tidak salah, hanya saja peraturan kelas itu seringkali berakal sepihak dari guru menerapkan aturan di kelas, kemudian siswa wajib mematuhi, sehingga tidak ada rasa empati dari siswa, tidak ada rasa keikhlasan dari siswa untuk mengikuti peraturan tersebut. Yang memang mau maju dan berkembang itu mengikuti, tapi yang setengah bisa saja tidak menerima atau mengikuti peraturan yang diterapkan oleh bapak dan ibu guru. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Sebenarnya keyakinan kelas ini yang membuat agak bagus, dan sebenarnya ini sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang sudah lama tapi kembali menjadi baru kembali. Nah, kenapa baru kembali? Karena dibuat istilah keyakinan kelas. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu, apalagi guru BK, sudah sering melakukan seperti ini. Kembali, mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini berasal dari murid,
kelas itu biasanya dilakukan pada pertemuan pertama dalam pembelajaran, di mana peserta didik membuat kesepakatan yang diyakini mampu dilakukan oleh warga kelas. Jadi membuat sebuah kesepakatan. Bagaimana caranya? Kita berdiskusi kepada murid, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Anggap saja misalnya 10-1. Kita minta kepada murid agar kelas ini menjadi nyaman. Jadi keyakinan kelas ini akan dimunculkan untuk memberi rasa nyaman di kelas. Kemudian setelah berdiskusi, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyaring peraturan-peraturan tersebut menjadi nilai-nilai kebajikan atau nilai keyakinan kelas. Saya ambil langsung contohnya. Maaf. Sebelum itu, nilai-nilai apa? Nilai kebajikan yang kita inginkan muncul. Pertama, ada rasa empati. Nah, ini yang harus muncul. Ada rasa empati, ada rasa tanggung jawab, ada sikap saling menghormati dan disiplin. Oke. Contoh keyakinan di kelas, misalnya peduli dan empati. Apa yang diharapkan dari peduli dan empati itu? Siswa diharapkan menunjukkan kepedulian dan empati terhadap teman-teman sekelas dan guru. Jadi bukan cuma sama siswa, tapi kepada guru pun juga ada rasa empatinya untuk siswa. Memahami perasaan dan situasi orang lain dan membantu mereka saat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, lingkungan belajar yang aman. Kita menginginkan kelas, kita semua mengimpikan kelas yang nyaman. Kemudian menghargai proses belajar. Ini yang terutama, menghargai guru ketika ada di kelas. Ya, misalnya, langsung ke contoh konkretnya. Pertama, kita masuk di kelas. Anak-anak kita coba membuat keyakinan kelas dulu. Siapa yang bisa memberikan saya usulan? Nah, kira-kira apa yang tidak boleh dilakukan di kelas supaya kelas menjadi nyaman? Nah, bermacam-macam muncul. Ada yang saya Pak, apa? Siswa tidak boleh datang terlambat Pak. Nah, kita tulis. Siswa tidak boleh datang terlambat. Ini aturan yang diusulkan oleh murid, bukan kita yang usulkan. Apalagi murid tidak boleh kasar berbicara Bu. Oh, kita tulis lagi. Murid tidak boleh kasar berbicara. Apalagi murid tidak boleh mengganggu teman Pak yang sebentar belajar. Oke, murid tidak boleh mengganggu teman belajar. Iya, sesuai kebutuhan kelas itu ya. Terus itu keyakinan kelas. Misalnya 4 mereka sepakati itu terus nih. Tidak ada tambah, tidak ada paten itu. Nah, paten itu kan? Bisa dipaten misalnya kayak di kursusnya kimia. Oh, perbedaan studi misalnya ya. Perbedaan studi. Iya. Perbedaan studi. Tidak boleh hanya bahwa satu kali dalam kelas tidak. Berarti ada kesepakatannya siswa ke gurunya. Iya, ada keyakinan istilahnya dia muncul karena siswa yang munculkan. Jadi awal pembelajaran. Di awal pembelajaran. Di awal semester. Iya, awal semester. Kalau saya sudah terlanjur, tak apa-apa tidak. Ada praktik yang saya lakukan itu. Setiap saya mau masuk, saya ambil waktu 5 menit. Mana ketua kelas atau setiap saya kasih bergiliran. Siapa yang gilirannya ini? Itu saya sudah lakukan. Coba baca kembali keyakinan kelas. Anda sudah dengar kan? Oke. Sekarang perhatikan temannya. Siapa ada melaksanakan keyakinan kelas? Jika sendiri saya temannya. Mereka yang berarti secara tertulis. Secara tertulis. Dipegang oleh siswa, dipegang oleh guru bidang studi. Iya, dipegang oleh siswa, oleh guru. Jadi bisa saja satu keyakinan kelas, keyakinan kelas bermacam-macam, sesuai dengan bidang studi. Ya, itu kesepakatannya. Sesuai siswa yang bisa lakukan. Ya. Tapi bisa saja sekolah juga sekali membuat keyakinan kelas itu keseluruhan. Yang berlaku untuk keseluruhan bisa saja. Artinya di luar dari tata tertib sekolah. Di luar. Tapi sebenarnya kita internya kelas. Internya kelas. Sebenarnya diadopsi dari tata tertib sekolah, hanya saja berasal dari siswa. Itu kan dimulai dari kalimat negatif. Iya. Jadi siswa saja yang usulkan. Tidak boleh terlambat. Sama di kita tidak boleh kan menulis. Kalau di BK kan tidak boleh kita tulis misalnya terjadi perpelongan betul. Tidak bisa ditulis terjadi terjadi kesalahpahaman. Nah iya, kayak itu sudah keyakinan. Tidak boleh kita sama dengan mediasi. Iya betul. Tidak boleh dibahasakan bahwa terjadi perkelahian, tapi terjadi kesalahpahaman. Nah dari sini nanti keyakinan kelas muncul istilah pemecahan masalah dengan
sendiri yang Terus kembali menyelesaikan. kepada siswa. Nah, dia bilang gini,